Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح حي على أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila subulis salam wa afhamana bisari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihuluqin hasan ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana atina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ma'asyiral muslimin
jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terkhusus nikmatul iman wal Islam, sehingganya sampai saat ini Allah masih mau menggerakkan diri kita mendatangi masjid yang mulia ini dalam satu ibadah rutinitas yang mulia, yakni salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah demi ibadah yang kita lakukan, baik itu yang bersifat sunnah maupun yang wajib, mudah-mudahan menjadi sebuah harapan di antara individu kita. Dengan rahmat, izin serta ridhonya, kelak Allah terima ibadah kita semuanya, dan Allah berikan apresiasi pahala demi pahala yang berlipat-lipat adanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada sosok manusia yang begitu agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Sosok manusia yang begitu sangat sempurna dan disempurnakan oleh Yang Maha Sempurna, tiada lain tiada bukan Habiban al-Mahbub al-Mujahid fi sabilihi, Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Sebelum khatib menyampaikan khutbah singkat yang bermakna bagaimana ketenangan dalam pandangan Islam, mari kita sama-sama selalu senantiasa bermuhasabah, bertafakur kepada Allah, sekaligus ada bentuk ikhtiar di antara kita untuk selalu senantiasa menjaga dan menambah kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil. Sekalipun ketika kita mengaca betul kita ini bukan orang yang soleh, lebih cenderung menjadi orang yang salah. Betul kita kadang berpikir kita ini bukan orang yang alim, lebih cenderung menjadi orang yang jahil. Kita ini dikategorikan orang yang bukan ahli ibadah, tapi lebih cenderung kategori ahli maksiat kepada Allah. Tapi dengan i'tiqad jaziman, keyakinan, keimanan serta istiqomah yang kuat, proses demi proses yang kita lakukan step by step, penuh kepercayaan dan rasa optimis yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah pun memberikan rahmat dan ridhonya, serta endingnya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, di waktu-waktu yang baik, dan mudah-mudahan dihadiri oleh orang-orang yang baik, dan wafatnya kita dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Dalam hidup dan kehidupan sejauh ini yang kita lihat, bahkan yang kita pikirkan, ada di satu sisi hanya orang sebagian kecil pengen meraih yang namanya kesenangan. Di satu sisi ada lagi orang lain yang semata-mata tidak sebatas mencari sebuah kesenangan, tapi ketenangan dalam hidupnya. Terkadang menurut pandangan kita semata, kita melihat sosok seseorang yang ketika punya jabatan yang tinggi,
hartanya begitu melimpah ruah, mobilnya begitu mewah, rumahnya begitu megah, tapi ketenangan dalam hidupnya tidak ada. Pun sebaliknya, ketika Allah uji di antara kita dengan fakirnya, dengan miskinnya, berada di buah garis kemiskinan, yang notabene secara keekonomian kita berada di zona bawah, itu pun tidak ada garansi yang mutlak di antara kita untuk meraih sebuah ketenangan dalam hidup. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Ada ulama masyhur di Mesir yang bernama Syekh Ibnu At-Tuilah Asy-Syakandari. Beliau menyampaikan bagaimana trik dan kiat untuk mencapai sebuah ketenangan hidup. Maka salah satu modalnya adalah zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Zikir merupakan pilar dalam kehidupan. Zikir merupakan pondasi dalam kehidupan. Siapa yang haus dalam dirinya untuk mencari bagaimana keridhaan Sang Ilahi Rabbi, maka dia berusaha haus dalam dirinya, dalam hatinya selalu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksana tanaman yang kita saksikan, bagaimana tanaman bisa tumbuh dan berkembang serta bisa menciptakan buah yang lebat kalau tanaman tersebut tidak pernah tersentuh oleh air. Pun demikian hati yang jauh untuk mengingat Allah, maka hati itu pun makin jauh pula keterikatannya, ketautannya kepada Sang Pemilik dunia beserta isinya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Oleh karenanya, tetaplah kita berusaha menjadi pribadi yang menempuh kehidupan dengan tenang, tidak sebatas senang. Tidak ada kepastian yang mutlak di antara kita yang meraih sebuah kesenangan, tapi tidak ada jaminan yang mutlak dalam dirinya sebuah ketenangan dalam hidup. Tetapi kita yang berusaha mengakui umatnya baginda Rasul, yang berusaha mencari kehidupan dengan tenang, niscaya saatnya tiba Allah akan beri kesenangan duniawi sampai ukhrawi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memperhatikan hambanya dengan memberikan spirit dalam surat An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah di Al-Quran? Man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa minhum fadanu iyannahu hayatan taibah. Menjadi muhasabah dan dorongan bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl 97. Siapa orang yang melaksanakan sebuah amal kebaikan, amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, tapi dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan dia ingat kepada Allah, dalam keadaan i'tiqad jaziman hanya kepada Allah Rabbul Jalil,
Maka siapapun umatnya baginda Rasul yang tetap melaksanakan istiqomah kebaikan demi kebaikan, maka jaminannya kata Allah di Al-Quran, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Ternyata tidak sebatas jaminan kehidupan yang baik yang Allah tawarkan, yang Allah janjikan kepada kita selaku umatnya baginda Rasul, yang tetap ingat kepada Allah, yang tetap beriman kepada Allah, lalu tetap istiqamah menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Tidak semata-mata kehidupan yang baik dunia sampai ukhrawi. Ternyata Allah memberikan apresiasi balasan berikutnya yang tak pernah disangka-sangka oleh kita. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan akan kami berikan balasan yang terbaik buat mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Subhanallah, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Di samping kita selalu senantiasa berusaha ingat kepada Allah. Bahkan guru kita sering mengajarkan, sering kita mendengar potongan ayat yang disampaikan oleh guru-guru kita yang mulia. Dalam surat Ar-Ra'd sering kita dengar, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hendaklah kita ingat kepada Allah kalau hati mau dalam keadaan tenang, kalau hati mau dalam keadaan tentram. Wabil khusus bicara hidup dan kehidupan, terkadang kita Allah sempitkan dengan ujian ekonominya, terkadang Allah mudahkan pula dalam perkara ujian ekonominya. Maka hati yang selalu senantiasa bertaut kepada Allah, berkaitan kepada Allah, dia selalu senantiasa tetap legowo, ikhlas, dan tawakal dari setiap usaha yang dia lakukan, yang kita kerjakan, karena keyakinan yang mutlak dalam hatinya, yang penuh dengan siraman zikir dalam pribadinya. Iman pun semakin kokoh, iman pun semakin bertambah, kualitas ibadah makin meningkat. Ternyata dia punya sebuah prinsipil hidup dan kehidupan. Kalau semata-mata bersandar kepada orang yang kaya, habis kekayaannya, susah kita. Kalau kita bersandar dalam hidup dan kehidupan kepada para pejabat, lengser jabatannya,